kuatkan hati negeri ini. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Bu Sumi. Ya, bagaimana kabarnya siang hari ini? Sehat Bu, gembira, semangat. Pokoknya Alhamdulillah, senang saya mendengarnya. Pak Heru katanya siang ini kita mau ngobrol. Tadi ngajak kita ngobrol. Kira-kira apa yang mau diobrolin Pak Heru? iya, ini terkait dengan siswa saya. Ada beberapa anak yang kurang percaya diri ketika disuruh untuk lomba membacakan puisi. Ada sebagian kurang percaya diri Bu, seperti itu. Ya. Jadi sebagian muridnya Pak Heru ketika ditunjuk lomba puisi tidak percaya diri, menolak begitu ya Pak Heru? Seperti itu. Kira-kira ya, apa sih yang ingin Pak Heru capai dari obrolan kita siang hari ini? Ya, saya menginginkan siswa saya setiap ditunjuk untuk perlombaan membaca puisi atau apapun itu bisa percaya diri atau bisa kalau bisa ya mengajukan diri untuk mewakili kelas untuk perlombaan seperti itu Bu. Ya. Jadi Pak Heru ingin semua muridnya percaya diri ketika ditunjuk untuk mengikuti lomba atau bahkan malah mengajukan diri seperti itu. Iya, ya? seperti itu. Menurut Pak Heru, anak dikatakan percaya diri itu anak yang seperti apa Pak? Kalau boleh Ya, tahu. anak dikatakan kepercaya diri itu kemampuan untuk meyakinkan diri terkait dengan kemampuan anak itu sendiri dan mampu mengembangkan potensi tersebut dengan serta berguna untuk kepentingan diri sendiri dan berguna untuk orang lain. Seperti itu. Ya. Jadi menurut Pak Heru, anak dikatakan percaya diri itu jika anak tersebut dapat meyakinkan dirinya atas kemampuan diri sendiri dan bisa mengembangkan potensinya, seperti itu ya Pak? Iya, seperti itu. Menurut Pak Heru, indikator anak dikatakan percaya diri itu bagaimana? Indikatornya apa? Seorang dikatakan percaya diri jika bagaimana? Ya, anak dikatakan percaya diri ketika anak tersebut mampu berpendapat dan melakukan suatu hal tanpa ragu-ragu. Yang kedua, anak tersebut mampu bertanya, mampu menjawab pertanyaan dengan lugas. Yang ketiga, mampu mempresentasikan di depan kelas tanpa ragu dan pede. Percaya diri seperti itu. Jadi menurut Pak Heru, indikator anak percaya diri itu tadi mampu berpendapat, kemudian mampu melakukan hal dengan yakin, kemudian mampu atau berani bertanya dan berani menjawab pertanyaan, serta mampu melakukan presentasi seperti itu kalau tidak saya dengar. Seperti itu ya Pak? Iya, iya seperti itu. Ya. Kira-kira apa sih menurut Pak Heru ini ya, kira-kira apa yang membuat anak-anak tersebut kurang percaya diri? Oh ya maaf sebelumnya, itu tadi Pak Heru mengajar kelas berapa ya? Saya mengajar kelas 4 Bu. Oh iya, mengajar kelas 4, jumlah muridnya berapa Pak? Jumlah kelas, jumlah murid 27 anak. 27 anak, itu yang rasa percaya dirinya masih kategori rendah itu berapa anak? Yang kalau ditunjuk lomba itu masih... Iya, ada 3 anak Bu, itu yang... Oh, jadi dari 27 yang belum muncul percaya dirinya ada 3 anak. Iya, padahal anak tersebut potensi untuk mewakili lomba membaca puisi Bu itu. Sayang sekali ya Pak Heru ya. Iya, nah kira-kira apa sih yang menyebabkan anak tersebut tidak mempunyai rasa percaya diri itu kenapa kira-kira menurut Pak Heru? Nah itu kadang anak tersebut itu kurang itulah, mungkin kurang terbiasa untuk berpendapat, untuk maju di depan kelas dan membacakan suatu apapun, kurang pede intinya, kurang mampu bertanya, kurang ibaratnya kalau di depan itu grogian lah seperti itu Bu. Ya intinya anak tersebut belum pede atau belum percaya diri mungkin karena grogi, tadi karena menurut Pak Heru tadi karena kurang terbiasa untuk berpendapat, untuk maju di depan kelas seperti itu ya Pak ya.
Iya, seperti itu. Nah, kira-kira apa yang bisa Pak Heru lakukan nih untuk membuat rasa percaya diri anak-anak tersebut muncul? Kira-kira Pak Heru apa yang akan Pak Heru lakukan? Ya, sementara saya ini mempelajari anak mengajari anak untuk bisa bicara di depan kelas dengan menunjuk setiap ada soal saya tunjuk untuk menjawab, terus di depan kelas berbicara seperti itu dan mampu untuk berpendapat lah, berpendapat tentang suatu hal apapun seperti itu. Jadi Pak Heru akan membiasakan anak-anak untuk berpendapat, kemudian menjawab pertanyaan secara lisan, tidak hanya tertulis seperti itu ya. Ya, terus maju di depan kelas, seperti itu ditunjuk di depan kelas untuk berbicara. Seperti itu. Kira-kira hanya itu saja atau ada hal lain yang bisa Pak Heru lakukan lagi? Sementara masih itu, Bu. Tidak ada ide lagi mungkin yang lain yang bisa paling nanti saya akan mencoba untuk menambah jam di luar kelas setelah pulang, mungkin dengan privat berdua di rumah menambah percaya diri seperti itu. Ya, jadi selain membiasakan anak untuk berpendapat, menjawab pertanyaan secara lisan, kemudian anak dibiasakan untuk maju ke depan kelas, Pak Heru juga akan menambah jam pelajaran di luar jam pelajaran di kelas begitu ya. Kira-kira untuk mencapai hal tersebut Pak Heru ada tidak yang akan dilibatkan? Ya mungkin yang saya akan libatkan itu kelas kan saya di sekolah saya itu ada 2 rombel, ada kelas 4A dan kelas 4B. Ya mungkin yang sama jenjangnya Pak Guru yang 4A untuk membantu saya untuk menyikapi hal tersebut. Ya, jadi Pak Heru nanti akan minta bantuan kepada guru atau wali kelas 4A seperti itu ya. Iya. Ya. Nah, terus lalu peran beliau apa dalam membantu Pak Heru? Beliau paling nanti di luar jam bisa membantu di rumah saya untuk yang terkait dengan itu tadi kan membacakan puisi, nanti membuat tema-tema yang lebih menarik agar anak tersebut lebih percaya diri dan lebih menyukai hal tersebut. Ya. Jadi dari obrolan kita hari ini kalau bisa saya simpulkan, jadi untuk mengatasi murid Pak Heru tadi yang kurang percaya diri, tadi Pak Heru akan atasi dengan yang pertama tadi membiasakan anak-anak untuk maju ke depan kelas, mengutarakan pendapat, begitu ya. Kemudian Pak Heru juga akan menambah jam di luar jam pelajaran dengan mengajak rekan guru sejawat, ya, khususnya tadi guru kelas 4A. Seperti itu Pak Heru? Iya, seperti itu. Ya. Kira-kira hal tersebut akan dilakukan mulai kapan Pak Heru? Mungkin akan saya lakukan semester 2, awal semester 2 karena sudah akan memasuki perlombaan lah di musim-musim seperti itu, awal semester 2. Jadi mulai awal semester 2 sekitar bulan Januari ya Pak Heru ya? Oke, Pak Heru, dari obrolan kita siang hari ini apa nih yang sudah Pak Heru dapatkan? Ya, saya dari obrolan kita hari ini, saya terima kasih sekali karena Ibu mau membantu, jadi mendapatkan solusi untuk mengatasi siswa-siswi saya yang tadinya kurang percaya diri, jadi lebih percaya diri, dan setiap ditunjuk mudah-mudahan kedepannya lebih siap dan mampu tanpa ditunjuk pun mungkin mampu menunjukkan diri mau tanpa ditunjuk, mau sendiri mengikuti perlombaan tersebut. Ya. Jadi untuk obrolan kita hari ini Pak Heru sudah merasa mendapatkan solusi begitu ya Pak? Alhamdulillah sudah, terima kasih atas waktunya Ibu yang mau mendampingi saya untuk menyelesaikan masalah yang saya punya di kelas, mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Mudah-mudahan apa yang Pak Heru rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan besok saya tunggu kabar baiknya ya Pak. Iya, terima kasih Bu. Besok kalau ini sudah berjalan, saya minta kabar baiknya. Besok kita telepon-teleponan lagi. Iya. Ya Bu, terima kasih. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sumiati yang cantik. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah hari ini kabarnya sehat, luar biasa Pak Heru. Senang bisa bertemu Pak Heru kembali. Iya. Ini tumben kau ngajak ngobrol seperti ini, apa ada hal yang kita bahas Bu? Iya Pak Heru, ini saya ada sedikit masalah yang mau saya ceritakan sama Pak Heru. Apa kira-kira Pak Heru keberatan apa tidak nih kalau saya curhat? Ya tidak Bu, kita sama-sama seorang pendidik harus mau berkolaborasi lah biar kita bertukar pikiran seperti itu. Jadi begini Pak Heru, siang hari ini mohon maaf sekali saya mengganggu waktunya Pak Heru ya. Karena saya sedang ada masalah. Begini Pak Heru, saya hampir setiap hari kan saya memberikan PR kepada anak-anak ya. Nah, setiap kali saya memberikan PR atau tugas kepada anak-anak saya itu ada saja yang tidak mengerjakan PR, Pak Heru. Jadi tidak semuanya mengerjakan. Seperti itu, Pak Heru. Berarti setiap ibu memberikan PR tugas untuk siswa ibu, anak-anak tersebut ada yang tidak mengerjakan ya Bu, seperti itu ya? Iya, hampir tidak selalu, tapi hampir setiap kali saya memberikan PR ada saja yang tidak mengerjakan. Oh iya. Dari obrolan kita kali ini, apa yang Ibu ingin capai? Ya, itu tadi Pak Heru, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya tersebut. Saya tuh kepenginnya setiap kali saya memberikan tugas, memberikan PR, itu anak-anak semuanya mengerjakan. Seperti itu ya, berarti Ibu ingin siswa Ibu setiap dikasih PR, mengerjakanlah ya, seperti itu ya? Iya. Maaf sebelumnya itu Ibu mengajar kelas berapa dan siswanya berapa ya? Saya mengajar kelas 5, siswa saya ada 21 anak. 21 anak. Kondisi kelas saat ini gimana Bu? Kalau sedang pelajaran anak-anak cukup aktif. Cuma ya itu kalau diberi PR, diberi tugas, itu sering tidak mengerjakan PR. Hanya beberapa sih, tetapi selalu ada saja. Itu beberapanya berapa anak Bu yang tidak? Terkadang 1 anak, kadang 2 anak, kadang juga 3 anak. Oke. Itu setiap mata pelajaran atau seluruh mata pelajaran? Hampir di semua mata pelajaran. Saya juga sering mendengar keluhan dari guru mapel PAI juga, katanya anak-anak kelas 5 seperti itu. Oh, tidak hanya di mapel saya saja. Menurut Ibu, apa itu alasannya kenapa anak-anak tersebut tidak mau mengerjakan PR? Ya, sering saya tanyakan ke anak, kenapa tidak mengerjakan PR seperti itu. Nah, anak-anak sih jawab, seringnya mereka jawab karena lupa. Kemudian ada juga yang menjawab katanya soalnya terlalu sulit, dicari jawabannya di buku tidak ada katanya, sehingga mereka tidak mengerjakan. Berarti alasan dari siswa Ibu itu kadang karena lupa, karena sulit, karena dicari di buku dicari jawabannya di buku tidak ada ya. Seperti itu ya Bu? Iya, seperti itu menurut pengakuan anak-anak. Oh, pengakuan. Ya. Itu hal-hal apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Selama ini yang sudah saya lakukan ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, saya suruh mereka mengerjakan di luar kelas, atau kadang-kadang juga saya ajak mereka mengerjakan di kantor, sehingga ada guru lain yang kebetulan sedang tidak mengajar bisa menunggu anak-anak tersebut. Berarti si Ibu sudah mengerjakan tadi mengerjakan di luar kelas, yang kedua mengerjakan di kantor, dan kalau ada Bapak Ibu yang lagi ibaratnya tidak mengajar disuruh itu
kaitannya dengan hal solusi tersebut, apakah ada kendala dalam proses tersebut? Ya, kendalanya seperti ini. Ketika anak saya suruh mengerjakan PR di luar kelas, mereka Ya. kadang tidak fokus. Ya, bukannya mengerjakan, kadang malah di luar kelas mereka bermain sendiri karena tanpa pengawasan. Seperti itu. Dan ternyata solusi itu juga belum terlalu mempan. Terbukti sampai saat ini masih ada saja yang tidak mengerjakan PR. Berarti selain hal tersebut, kendalanya itu ketika mengajar di luar kelas malah kurang fokus ya Bu, mungkin karena lihat teman lain mondar-mandir mungkin seperti itu ya, jadi kurang fokus. Mereka malah asik bermain sendiri. Sementara ini ada hal-hal selain itu enggak yang Ibu laksanakan, yang Ibu lakukan untuk mengatasi itu tersebut? Selain hal tersebut, selama ini saya baru melakukan itu sih Pak, tapi saya dari kita ngobrol ini malah saya jadi timbul ide nih Pak. Iya, apa? Semoga bisa menjadi apa mungkin karena setiap kali saya memberikan PR atau tugas saya share di grup wali murid apa ya Pak ya? Kan saya kebetulan ada grup wali murid, grup paguyuban. Alhamdulillah semua wali murid sudah masuk ke situ semua. Nah, mungkin setiap kali saya memberikan PR saya share di grup atau gimana ya Pak ya? Ya, mungkin itu bisa. Ya, terus mungkin itu bisa jadi bisa untuk menyelesaikan hal tersebut atau ditambah itu tadi apa? Dengan buku-buku yang lain mungkin. Oh iya. Dari memang YouTube. Kalau tadi saya mencermati alasan dari anak-anak kan katanya tadi anak-anak sering lupa kalau ada PR. Nah, mungkin besok saya akan setiap kali saya memberikan PR, memberikan tugas, saya akan nge-share PR-nya di grup wali murid supaya wali murid tahu bahwa ada PR sehingga mereka bisa membantu saya untuk mengingatkan ke anak-anak. Terus nanti saya juga akan memperbanyak buku sumber karena selama ini memang ya buku sumber yang saya pakai memang baru satu macam, yaitu buku sumber yang dari pemerintah itu yang ada di perpustakaan. Mungkin besok saya akan menambah buku sumber belajar, mungkin bisa saya ambilkan dari LKS atau dari modul atau mungkin dari sumber-sumber yang lain seperti internet, YouTube dan sebagainya. Supaya anak-anak tidak kesulitan mencari jawaban dari PR-PR saya mungkin. Apakah hal-hal solusi tersebut Ibu membutuhkan bantuan dari guru-guru yang lain seperti KS atau Bapak guru yang lain atau siapa atau wali murid atau siapa itu Bu? Paling yang saya butuhkan yang utama itu dengan wali murid. Saya nanti akan berkolaborasi dengan wali murid untuk mengingatkan putra-putrinya ketika ada tugas. Seperti itu paling. Berarti dengan cara tadi memberikan buku tambahan, terus internet, terus buku sumber-sumber yang lain, itu berarti Ibu membutuhkan dengan Bapak Ibu yang lain ya? Dengan orang tua terutama. Orang tua yang lain. Hal tersebut akan Ibu laksanakan kapan itu Bu? Ya, karena saat ini anak-anak sedang penilaian akhir semester dan sebentar lagi itu kan rapotan, jadi akan saya laksanakan mulai awal semester depan, insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita mengobrol ini, dengan hal-hal yang Ibu rencanakan ini, mungkin akan menjadi solusi bagi Ibu yang tadi mendapat yang siswa Ibu yang tidak mau mengerjakan PR atau ada sebagian tidak mampu mengerjakan PR ya Bu? Iya, alhamdulillah. Ya, Pak, alhamdulillah saya dari obrolan kita hari ini saya mendapatkan solusi. Ternyata masalah ini bisa saya atasi dengan yang pertama tadi berkolaborasi dengan wali murid untuk mengikatkan PR-PR yang saya berikan. Kemudian yang kedua dengan menambah
sumber belajar bagi anak-anak supaya anak-anak tidak kesulitan mencari jawaban dari setiap PR yang saya berikan. Seperti itu. Terima kasih loh Bapak atas waktunya. Iya. Ini saya jadi dapat solusi, dapat pencerahan. Luar biasa pertemuan kita siang hari ini. Ya Bu, semoga langkah yang Ibu ambil dalam mengatasi anak tidak mengerjakan PR dapat berjalan dengan lancar Bu ya. Amin. Amin, 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 amin. Ditunggu kabar baiknya Bu ketika Ya, Ibu siap. mudah-mudahan itu juga bisa menjadi pengalaman bagi saya Bu untuk mengatasi setiap solusi seperti itu. Amin. Masih ya Bu. Ya, sama-sama Pak Heru, terima kasih sekali nih maaf sudah mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.